Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyid hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil aliyah Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila musannif kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua,
durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya sugih durung sugih nyawa wis mulih astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, yang saya hormati para hadirin sekalian, para penonton, para pendengar, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassa'adah, wassalamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin live Ramadan setiap Selasa ba'da subuh dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah karangannya Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau wafat tahun 1111 Masehi Iran. Pada Selasa-selasa yang lalu kita membahas tentang adabus sholah, tentang adabnya sholat, dari pembahasan tentang takbiratul ihram, niat berdiri, takbir ihram, kemudian doa iftitah, dan juga tentang ta'awudz di dalam sholat. Sekarang kita lanjutkan masih dalam bab adabus sholah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qra'il fatihata, tsumma qra' nuli maca sira al-fatihata ing surat Fatihah bitasdidatiha kelawan ngreksa pira-pira tasdid Fatihah wajtahid lan niti sira fil farqi ing dalem bedaaken bainal dhati wad dha'i antarane huruf dhad dan dha fi qiraatika ing dalem wacane sira
fi sholati ing dalem salat wa kullan ngucap sira amina ing amin wala tasilhu lan ojo nyambung sira ing amin bi qaulika kelawan pengucap sira waladhdallina waladhdallin. Para hadirin rahimakumullah, sekarang membahas tentang kemudian membaca suratul Fatihah, ya. Tsumma qra'il Fatihata, kemudian membaca surat Fatihah di dalam salat. Nah, tentang surat Fatihah ini, ya, hampir semua ulama, terutama ulama mazhab itu mayoritas sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu adalah wajib dibaca dalam sholat dan merupakan rukun di dalam sholat. Jikalau tidak dibaca di dalam sholat, baik sengaja atau tidak sengaja, maka sholat kita akan batal. Nah, 3 ulama mazhab, termasuk mazhab ulama mazhab Maliki, termasuk mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Hambali, itu sepakat bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat dan wajib dibaca di dalam sholat. Dan andai kata kita sengaja tidak membaca atau lupa membaca, maka hukumnya batal, sholatnya batal. Para hadirin rahimakumullah, mayoritas ulama ini yang mengatakan surat Fatihah adalah rukun itu berdasarkan hadis-hadis sahih. Salah satunya adalah riwayat dari sahabat Ubadah bin Samit Al-Ansari, ya, yang wafat tahun 655 Masehi di Ramla, Israel. Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau baleni, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan. Kemudian ada juga hadis lain yang juga sahih riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, nama asli Abu Hurairah kalau tidak salah adalah Abdurrahman bin Sakhr Al-Asdi. Jadi Abu Hurairah punya nama asli, Abu Hurairah itu adalah panggilan. Kemudian beliau punya nama asli yaitu Abdurrahman bin Sakhr Al-Asdi radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi, yang dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinatul Munawwarah. Apa bunyi hadis itu? Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun thalathan ghairu tamamin. Barang siapa yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah atau Ummul Quran, maka sholatnya kurang. Ini Nabi mengatakan dalam 3 kali ucapan, thalathan, diulangi tiga kali. Ghairu tamamin, tidak sempurna. Jadi menurut pendapat dari jumhur ulama, saya ulangi, ini pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa sepakat bahwasanya surah Al-Fatihah adalah rukun atau wajib dibaca di dalam sholat. Nah, hadis yang kedua ini, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun thalathan ghairu tamamin, itu adalah riwayat hadis sahih dari Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Iran. Hadirin rahimakumullah, dari 2 hadis sahih itu maka bisa disimpulkan bahwa
dalil wajibnya membaca suratul Fatihah dalam sholat itu adalah kuat. Ya, coba kita lihat di dalam hadis yang pertama yang berbunyi la sholata, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Di situ ada kalimat la sholata, ya, ada kalimat la sholata. Apa artinya? Itu artinya nafyus sihah. Artinya nafyus sihah. Jadi kalau kita belajar fikih, an-nafyu, ya, an-nafyu itu bisa diartikan meniadakan, bisa diartikan peniadaan, bisa diartikan penolakan, menghilangkan atau mengingkari. Ya, mengingkari. Itu adalah dari segi bahasa arti tentang an-nafyu. Jadi an-nafyu ini terkait dengan upaya meniadakan sesuatu dari yang lain dan berusaha menjauhkannya. Tetapi dalam ada pengertian yang lebih luas lagi, ya, bahwa an-nafyu itu adalah keterangan yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak dilakukan. Itu an-nafyu. Jadi an-nafyu sihah itu artinya tidak sah. Karena ada bahasa an-nafyu, maka itu dikatakan atau disebutkan suatu keterangan yang menunjukkan sesuatu tidak dilakukan, atau suatu keterangan tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya, maka nafyus sihah, tidak sah, ya, tidak sah. Kemudian pada hadis yang kedua para hadirin itu ada kata khidajun. Apa artinya? Khidajun itu artinya an-naqsu wal fasadu, yaitu apa? Berkurang dan rusak. Sehingga orang yang sholat tidak membaca suratul Fatihah itu dikatakan sebagai orang yang rusak sholatnya, kurang sholatnya dan sebagainya. Maka dikatakan khidajun yang dimaksud dalam hadis tadi adalah an-naqsu wal fasadu, yaitu kurang dan rusak. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama yang dikatakan pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan ulama yang kedua mengatakan, yang diwakili oleh ulama mazhab Hanafi, bahkan juga ini pendapat dari Imam Hanafi sendiri dan juga pendapat dari Imam Ats-Tsauri. Nah, kedua beliau itu mengatakan bahwasanya suratul Fatihah, ya, jadi suratul Fatihah, kalau orang tidak membaca suratul Fatihah dalam sholat tetap sah, tapi kurang afdol. Jadi surat Fatihah menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Tsauri itu adalah tidak membaca Fatihah tetap sah, tetapi kurang afdol. Diganti oleh wajib, ya, wajib membaca surah atau ayat Quran minimal 3 ayat pendek atau surat yang panjang. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan suratul Fatihah bukan bagian dari rukun, tetapi wajib untuk membaca surat atau ayat dari Quran itu minimal 3 ayat pendek atau 1 surat yang panjang. Kalau misalnya tidak membaca ayat Quran, maka menurut mazhab Hanafi sholatnya itu batal. Nah, para hadirin rahimakumullah, ternyata sandaran dalil yang digunakan, salah satu dalil, ya, yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah keumuman dari ayat Quran tercantum dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah olehmu yang mudah-mudah dari ayat Al-Qur'an. Para hadirin rahimakumullah, kalau ingin detail tentang penjelasan hukum tentang membaca surat Fatihah itu apakah rukun atau wajib, itu bisa dilihat
dalam keterangan kitab Bidayatul Hidayah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus rahimahullah yang wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Dan juga ada keterangan dalam kitab Mizanul Kubra karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1565 Masehi di Mesir. Jadi sudah ada banyak keterangan para ulama-ulama abad-abad lampau tentang hukum-hukum dan adab-adab sholat. Andai kata kita belum tahu, maka informasi dari kitab-kitab itu belum nyampe kepada kita, sehingga kita sekarang sudah mendengar bahwasanya adabus shalah dalam kitab ini juga ada perbedaan pendapat. Para hadir rahimakumullah. Nah sekarang kalau misalnya kita membaca suratul Fatihah, pasti setelah iftitah, setelah ta'awudz, maka disunahkan, maka diwajibkan membaca suratul Fatihah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat? Nah di sini ada konsekuensi dua hukum. Satu, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bersifat jahar atau keras, ataukah dibaca pelan siri, ataukah Fatihah itu ya dibaca pelan atau sir. Nah, yang kedua konsekuensinya adalah apakah bismillah itu bagian dari suratul Fatihah atau tidak termasuk suratul Fatihah. Ini perbedaan di dalam pendapat para ulama tentang hukum bismillah ketika dibaca di dalam sholat. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat hukum bismillah di dalam sholat, terutama ketika kita membaca suratul Fatihah, maka para ulama itu berbeda pendapat. Keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir karangannya Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh ya Ibnul Jauzi Al-Hambali Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad. Bisa juga kita buka kitab Bidayatul Mujtahid karangannya Imam Ibnu Rus. Bisa juga kita buka dalam kitab Subulus Salam, ada karangannya Imam As-Sun'ani Al-Yamani yang wafat tahun 1788 Masehi. Dan juga kalau mau membaca itu ada dalam kitab Al-Mughni karangannya Syekhul Islam Al-Alama Al-Alim Al-Hafidh ya Imam Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi yang wafat tahun 1223 Masehi. Dan Imam Ibnu Qudamah ini adalah merupakan salah satu santri dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para hadirin rahimakumullah, dari sekian banyak kitab-kitab membahas tentang hukum basmalah dalam sholat, itu kemudian disimpulkan ada 4 pendapat yang mengatakan apakah bismillah itu dibaca keras ataukah dibaca pelan. Ini pendapat ulama berbeda. Contoh, pendapat dari ulama mazhab Hanafi, contoh ya, itu mengatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu menurut beliau itu sunnahnya dibaca sirri atau pelan, minimal di dalam hati. Ini menurut dari mazhab Hanafi. Saya ulangi, bacaan bismillah bagaimana hukumnya di dalam sholat? Maka yang pertama menurut mazhab Hanafi adalah sunnahnya bismillah dibaca secara sirri atau pelan, minimal di dalam hati. Ini pendapat dari mazhab Hanafi. Kemudian para hadir rahimakumullah, yang kedua adalah pendapat dari mazhab Maliki. Imam Malik mengatakan bahwa orang sholat tidak perlu membaca sama sekali Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena menurut Imam Malik, ya,
basmalah itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Jadi langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah. Ini adalah pendapat dari ulama Maliki. Sehingga panjenengan para hadirin ketika melihat imam yang tidak membaca bismillah, maka mungkin saja dia bermazhab Hanafi atau bermazhab Maliki, dibaca pelan atau tidak sama sekali. Nah, tetapi Imam Maliki mengatakan, ya, walaupun Fatihah itu tidak perlu dibaca, walaupun bismillah tidak perlu dibaca di depan Al-Fatihah, tetapi beliau mengatakan boleh membaca bismillah, ya, di dalam sholat sunnah. Ini menurut mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat hukumnya wajib. Kalau kita sholat jahar, sholat yang dengan suara keras, maka bismillahnya kata Imam Syafi'i itu juga harus keras. Jadi jahar dengan jahar. Kemudian ke sholat sirri, bismillah dan Fatihah dibaca juga sirri. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan dari mazhab Hambali tentang hukum basmalah, ya, di dalam sholat itu dibaca sirri. Sebagian ulama dari mazhab Hambali mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk dari bagian surat Al-Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ini berhadir rahimakumullah, sehingga perbedaan kedudukan hukum basmalah di dalam sholat itu berpokok dari dua hal. Apakah basmalah itu merupakan ayat Al-Fatihah ataukah basmalah itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Tetapi nanti saya jelaskan perbedaan pendapat. Tetapi yang ijma, yang sepakat para ulama itu adalah bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat Al-Quran. Itu tercantum dalam surat An-Naml ayat 30. Ini ayat masyhur, insyaallah panjenengan sudah mafhum dan sudah hafal. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut di dalam keterangan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat Quran yang termaktub dalam surah An-Naml ayat 30. Para hadir rahimakumullah, ya, itu sepakat. Jadi saya ulangi, para ulama sepakat bahwa bismillah adalah merupakan ayat Al-Quran. Nah, menurut dari ulama mazhab Hanafi, ulama dari mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hambali itu mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, ya. Tetapi ada pendapat lain dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwa bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ulama mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab sebagian Hambali itu mengatakan bahwa bismillah bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian besar dari Imam Hambali itu mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat atau surat Al-Fatihah. Mengapa para ulama kok berbeda-beda pendapat terkait apakah bismillah termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan? Ini bersumber dari perbedaan pendapat tentang pengambilan dari riwayat hadis yang berbeda-beda. Para hadir rahimakumullah, walaupun mazhab Hanafi mengatakan bukan bagian dari Fatihah bismillah,
Walaupun mazhab Maliki mengatakan bukan termasuk ayat atau surat Fatihah, mazhab Syafi'i, Hambali juga mengatakan bagian dari surat Al-Fatihah. Tetap keduanya sepakat bahwa suratul Fatihah jumlahnya tetap 7 ayat. Kok bisa? Bisa, ya. Jadi bedanya adalah kalau yang mengatakan bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat terakhir siratal ladzina an'amta alaihim, ayat sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat sendiri. Jadi tetap 7 ayat. Sedangkan ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa bismillah bagian dari suratul Fatihah, maka ayat terakhir itu disambung menjadi satu ayat sendiri. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ulama Syafi'i. Jadi ayat yang terakhir itu 1 ayat. Kalau ulama termasuk Hanafi, termasuk Maliki, itu ayat terakhir itu 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat. Jadi tetap sama-sama surah Al-Fatihah adalah 7 ayat. Para hadir rahimakumullah. Terus bagaimana ketika ada makmum yang mengikuti imam? Saat bagaimana makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Perlu dijelaskan, ya. Nah, dari keterangan ulama mazhab Syafi'i, orang yang sholat berjamaah, orang yang sholat menjadi imam, orang yang sholat munfaridan atau sendirian, tetap mazhab Syafi'i mengatakan wajib membaca suratul Fatihah. Wajib, ya, wajib membaca suratul Fatihah, kecuali makmum masbuk, ya, kecuali makmum masbuk. Itu kalau misalnya sampai hadir di jamaah masjid atau musola, imamnya baru membaca qul huwallahu ahad, ya, kemudian kufuwan, kesampaian langsung pasang posisi bertakbir ihram, kemudian imam Allahu Akbar, langsung makmum ini ngikuti gerakan imam walaupun tidak membaca suratul Fatihah, sah salatnya. Paham nggih? Jadi kalau panjenengan makmumnya normal, ikut mulai awal atau mulai rakaat kedua misalnya, ya, maka letak membaca suratul Fatihah adalah setelah imam selesai membaca suratul Fatihah. Waladdallin, amin, baru makmum membaca suratul Fatihah. Ini kewajiban dari mazhab Syafi'i. Nah, bagi imam sholat itu disunahkan oleh mazhab Syafi'i ketika selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu sunnahnya imam berhenti sebentar. Disunahkan dari mazhab Syafi'i setelah baca amin, sebelum membaca surat pendek, bagi imam itu dianjurkan untuk diam sejenak. Agar apa? Satu, agar imamnya itu ada waktu untuk mengatur nafas kembali. Yang kedua adalah memberi kesempatan kepada makmum untuk menuntaskan bacaan suratul Fatihah. Ini yang harus difahami. Nah, ketika makmum membaca suratul Fatihah selesai, maka mendengarkan bacaan imam jika imam belum selesai membaca surat pendek. Atau ketika panjenengan, ya, membaca suratul Fatihah setelah Fatihah imam sangat lemot sekali misalnya,
sampai pada imam selesai surat pendek, kemudian bacaan Fatihahnya makmum belum selesai, maka langsung ikut gerakan imam. Misalnya begini, Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ternyata imamnya sudah ruku. Apa yang dilakukan? Makmum tidak perlu melanjutkan bacaan Fatihahnya, sedapatnya langsung mengikuti gerakan ruku imam. Dan di dalam hukum Syafi'i, makmum yang tidak nutut bacaan Qur'annya atau bacaan Fatihahnya, atau makmum masbuk yang tidak sempat baca Fatihah, maka Fatihahnya ikuti imam. Para hadirin rahimakumullah, sekali lagi ya kan. Jadi saya ulangi, ketika imam selesai membaca Fatihah kemudian amin, maka makmum langsung membaca suratul Fatihah. Dan disunahkan kepada imam ketika melakukan sholat, setelah bacaan Fatihah, setelah bacaan amin, itu dianjurkan untuk diam sejenak. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar mengatur pernafasan. Yang kedua, dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Ini para hadir rahimakumullah, keterangan ini itu ada di dalam kitab Kashifatus Sajah Syarah Safinatun Najah karangannya Syekh Nawawi bin Umar Al-Mantani Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1897 Masehi. Ini para hadir rahimakumullah. Nah, kalau imam sudah mengatakan amin, itu disunahkan bersamaan dengan aminnya imam. Jadi makmum dan imam sama-sama mengucapkan kalimat takmin amin, maka malaikat akan ikut mendoakan dan mengaminkan. Maka saya himbau kepada imam-imam sholat ya, ketika kita selesai membaca surat Fatihah dan selesai membaca kalimat takmin amin, maka kita dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i untuk berhenti sejenak. Dalam rangka apa? Saya ulangi, dalam rangka untuk menyegarkan nafas, kemudian menyimpan nafas, atau juga memberi kesempatan kepada makmum untuk menuntaskan bacaan Al-Fatihahnya. Ini sekiranya ditunggu oleh imam, sekiranya makmum selesai membaca suratul Fatihah. Itu adalah sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah ya. Ini jadi makmum itu ketika ikut imam, ketika membaca Fatihah ya, maka Fatihah makmum itu dibaca sirri. Jangan keras-keras, khawatir mengganggu tetangganya, mengganggu kanan kirinya. Minimal adalah lesannya itu didengar oleh telinganya sendiri. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Maka setelah makmum menuntaskan bacaan Fatihah dan imamnya masih membaca surat pendek, maka disunahkan untuk mendengarkan, memperhatikan dari bacaan surat pendeknya imam. Loh, untuk apa kita perhatikan? Karena imamnya baca Al-Quran, maka kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan barangkali dari bacaan imam itu ada yang salah, maka makmum siap untuk meluruskan. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan di dalam ini juga dikatakan oleh Imam Ghazali ya, summa qara'il Fatihata, nuli maca sira ing surat Fatihah bitasdidatiha, kelawan ngreksa pira-pira tasdidi Fatihah. Jadi menurut Imam Ghazali, ketika kita membaca suratul Fatihah, maka kita perhatikan tasdid-tasdidnya. Kita perhatikan tasdid-tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ini penting kita terangkan, sebab ya nanti akan saya jelaskan tentang baca-bacaan imam yang kurang fasih.
atau ketika bacaan imam itu sesuai dengan dialeknya, ya. Kita kan bedakan antara bacaan fasih secara mujawad atau secara tajwid dengan makhrijul huruf dihadapkan dengan dialek atau medok kata orang Jawa. Apakah gimana hukumnya ketika imam ya memakai surat Fatihah, membaca surat Fatihah tetapi medok atau dialek dari bahasanya? Saya terangkan nanti biar kita urut. Para hadir rahimakumullah, ya. Nah, di dalam keterangan yang lain, ya, kalau imam kemudian makmum kemudian sholat sendiri atau munfarid ketika membaca surat Fatihah, maka harus sesuai dengan syarat-syarat dari surat Al-Fatihah. Nah, dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah karangannya Sayyid Salim bin Sumair Al-Hadrami As-Syafi'i, ya, yang rahimahullah, yang wafat tahun 1855 Masehi. Itu makamnya kalau tidak salah ada di komplek Masjid Al-Makmur Tanah Abang Jakarta Pusat. Nah, dalam kitab itu kemudian dirinci lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Kasifatus saja Syarah Safinatun Najah. Nah, Sayyid Sumair dalam kitab Safinatun Najah mengatakan orang baca Fatihah itu ada 10 syarat. Ada 10 syarat. Apa saja? 1, at-tartibu, membaca Fatihah harus tertib sesuai dengan urutan ayat-ayatnya, tidak boleh dibolak-balik. Kalau kita baca Fatihah dibolak-balik, maka sholat kita tidak sah. Karena apa? Menggontang-ganti atau bolak-balik dari kepakeman urutan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang pertama, harus tertib. Yang kedua, syarat orang baca Fatihah juga termasuk dalam sholat adalah al-muwalatu atau muwalat, artinya berturut-turut. Artinya kita membaca suratul Fatihah itu tidak boleh diputus atau diselingi dengan kalimat lain yang bukan Al-Fatihah. Jadi kalimat lain, contoh begini para hadirin, misalnya imam atau makmum atau jenengan sholat sendiri, ketika membaca ini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi, kemudian jenengan wahing hajing, gitu kan? Wahing, maka kita lihat wahingnya ini berarti memutus dari bacaan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Maka secara fikih dan juga ilmu Quran, bagi yang wahing atau bersin di tengah-tengah ayat yang belum lengkap, maka diwajibkan untuk mengulangi dari awal. Jadi dimulai dari alhamdulillah tadi, ya. Dan enggak boleh kemudian jenengan wahing Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmani hajing. Nah, berarti jenengan ngulangi mulai Ar-Rahmani Nirrahim. Enggak boleh, ya, enggak boleh. Atau yang kedua contoh jenengan membaca suratul Fatihah, kemudian jenengan memutus dengan kalimat-kalimat yang lain. Contoh misalnya ketika sholat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tiba-tiba istrinya manggil, "Pak, sampai nanti Pak." Spontan sampean jawab, "Aku sholat Bu." Lah ini berarti tidak boleh selingi kalimat lain, diulangi dari bacaan yang tidak terputus itu.
Kalau sengaja tidak diulangi, baik contoh tadi ketika wahing atau bersin, atau ketika menyelingi kalimat lain, harus diulangi dari awal. Jika nggak diulangi, maka menurut mazhab Syafi'i Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Sebab Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari sholat mazhab Syafi'i, juga mazhab Maliki, juga mazhab Hambali. Para hadirin rahimakumullah, ya, memang harus detail kita terangkan. Sebab saat ini banyak orang-orang nggak paham tentang perbedaan pendapat. Banyak orang-orang yang tidak mau belajar fikih. Banyak orang-orang tidak mau bermadhab. Ya, banyak orang tidak mau ngaji, sehingga ngajinya kepada Syekh Google, al-YouTubi, at-Twitteri, al-Instagrami. Jadi nggak paham tentang detail rinci tentang ibadah dan keilmuannya. Ini para hadirin rahimakumullah, ketika dia nggak ngaji di medsos, kemudian yang ngajeni itu dianggap paling benar. Dan ketika orang lain yang sudah ngaji dan dalam ilmunya melakukan sesuatu cara fikih dan orang itu tidak pernah tahu, dikatakan aliran baru. Nah, ini yang salah siapa ini kan itu, ya. Makanya jangan kemudian kita sering saya berkampanye, ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Para hadirin rahimakumullah, kemudian syarat ketiga apa dari Fatihah? Wal mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Coba panjenengan pernah yang hafal Fatihah, coba jangan hitung berapa jumlah huruf di dalam surat Al-Fatihah. Pernah nggak kita menghitung itu? Nah, kalau dihitung para hadirin, suratul Fatihah itu terdiri dari 138 huruf. Jika dihitung secara satuan huruf, andai kata dihitung dengan double huruf pada tasdid-tasdidnya, maka itu berjumlah 156 huruf. Setiap huruf ini dari syarat wal mura'atu hurufiha, wajib menjaga huruf-hurufnya Al-Quran, huruf-hurufnya Al-Fatihah. Maka 138 huruf ini harus terbaca dengan baik dan juga dengan jelas ini, ya. Jadi misalnya kita sudah fasih baca Quran, kemudian satu huruf tidak terbaca, ya, maka kemungkinan menurut dari Imam Al-Syafi'i salatnya bisa batal sebab tidak memenuhi syarat rukun dari bacaan suratul Fatihah. Ini para hadir rahimakumullah, jadi harus kita fahami. Contoh lagi begini, sering kan kita mendengar orang ngaji, ya kan, Al-Fatihah, ya, F menjadi P, H menjadi K, atau Al-Fatihah. Atau sering kita mendengar di kota-kota lain, terutama daerah Jawa Tengah ke barat, ya, atau dari Jawa Timur ke barat, Jawa Tengah ke barat, itu mengambil nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, apakah bagaimana hukumnya bagi orang nggak pernah ngaji mujawad, tidak pernah ngaji makharijul huruf, dan tidak pernah ngaji tentang dialek-dialek qiraatus sab'ah, qiraatu asyarah dan qiraatu arba asyarah, maka dia akan menyalahkan orang-orang yang berdialek hal ini. Coba sampean lihat ketika orang ngaji dengan dialek Madura, belakangnya he wadduha, ya, wassaja, ya, dan sebagainya. Pada orangnya fasih dalam huruf-huruf yang lain. Contoh lagi misalnya ini coba saya terangkan. Mengapa timbul dialek-dialek seperti itu? Ya, sejarahnya panjang, ya. Tapi kita lihat
tidak hanya di Nusantara yang banyak dialek-dialek logat bahasa, bahkan di Arab para hadirin, di Arab sendiri itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus dialek yang berbeda. Itu di Arab. Dalam bahasa Arab itu banyak perbedaan dialeknya. Kalau dalam keilmuan resmi itu kita hitung dialek membaca Quran itu kurang lebih ada 14 dialek orang-orang Arab ketika melafadzkan Al-Quran. Ya, saya nggak hafal 14 itu karena rumit sekali ketika belajar itu. Tapi ada satu contoh yang perlu kita pahami. Contoh begini. Di dalam salah satu dialek bahasa Arab, ya, Lughatul Arabiyah, itu ada namanya dialek istinto. Ini ya salah satunya begitu. Jadi dari 14 dialek Arabiyah itu saya contohkan satu, yaitu dialek atau logat dengan nama istinto. Apa itu istinto? Orang membaca huruf ain sukun dengan nun sukun berdampingan dengan huruf to. Nah ini ya, saya ulangi, ada dialek Arabi, dialek Arab yang namanya dialek istinto, yaitu orang membaca huruf ain sukun dengan nun sukun berdampingan dengan huruf to. Contoh, akto ini artinya memberi, ya kan? Tetapi ada orang Arab yang dalam sukunya itu tidak bisa bicara tentang ain nun sukun, maka dikatakan dialek istinto. Jadi kata akto itu dibaca anto, okay? Kata akto dibaca anto, a menjadi an, akto menjadi anto. Jadi anto dari kalimat akto dialeknya berubah, yang artinya adalah memberi. Bahkan kalau kita belajar tentang sejarah biografi ulama-ulama qiraah, okay, ada ulama besar, ulama tabi'in yang namanya besar sekali, termasuk Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 728 Masehi di Basrah, dan juga termasuk Imam Ibnu Muhaisin atau dalam struktur qiraah Arba'ah Asyarah itu bernama Imam Muhammad bin Abdurrahman As-Sahmi rahimahullah. Beliau tokoh ke-11 dari Imam qiraah Arba'ah Asyarah, ya. Nah, yang beliau meninggal tahun 740 Masehi. Jadi dialek ini sudah ada pada kalangan sahabat, sudah ada terjadi pada kalangan ulama tabi'in. Sehingga bagi orang-orang yang tidak paham sejarah tentang dialek-dialek Arabiyah, ketika mendengar dialek-dialek Arab termasuk Quran Al-Fatihah misalnya, maka menyalahkan, menyesatkan, menuduh kafir, menuduh macam-macam. Ini berarti pendangkalan terhadap keilmuan dialek tentang bahasa Arab. Makanya bagi orang yang faham tentang ilmu qiraah sab'ah, qiraah 7, atau ilmu qiraah asyara, qiraah 10, atau ilmu qiraah arba'ah asyara, ilmu qiraah 14 macam, akan faham tentang perbedaan dialek ketika orang membaca Al-Quran. Ini ya. Contoh, jadi Imam Hasan Al-Basri dan Imam Ibnu Muhaisin rahimahumullah itu ketika beliau berdua membaca surah Al-Kautsar itu begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, inna a'tainakal kautsar, begitu kan. Tetapi karena ada dialek istinto dan itu tidak bisa dirubah, memang dialek itu melekat dengan lesan masing-masing orang menurut lidah setempat, maka Imam Hasan Basri dan Imam Ibnu Muhaisin itu membaca begini, inna antoinakal kausar. Coba, ini imam besar keduanya, imam besar tabi'in. Jadi kalau kita misalnya mendengar orang yang berdialek istinto,
Inna antoinakal kautsar. Geger, yakin geger. Kenapa geger? Sebab tidak faham tentang perbedaan dialek ketika membaca Al-Qur'an. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi dulu sudah ada ulama tabi'in banyak dialek, para sahabat yang di tepian Arab sana juga banyak dialek. Nah, kisah tentang dialek ini itu bisa kita baca dalam kitab Mumayyizat Lughatul Arab karangannya Nasih Hifni yang wafat tahun 1918 Masehi di Mesir. Sehingga dialek ini itu dalam kitab itu tersebar di beberapa negara-negara Arab, di perkampungan Badui, di gurun-gurun pinggiran Mesir, dan juga ada juga di daerah Yaman Selatan. Itu sudah ada. Ini contoh dari dialek membaca Quran yang dalam istilah istintok. Wes, contoh yang kedua ada 14, cuma 2 contoh aja lah. Contoh yang kedua adalah ada namanya dialek wakam. Dialek wakam. Apa itu? Dialek ini itu ada di dalam kabilah Rabi'ah. Itu ada di daerah timur utara Arab. Kalau sekarang daerah Yamamah. Yang kemudian ada Bani Hanifah. Nah, itu kalau membaca ya Al-Qur'an ya. Jadi ketika ada dhamir mukhatabin ya, misalnya kum gitu ya. Jadi membaca kasroh huruf kaf pada dhamir mukhatabin kum, jika didahului oleh kasroh atau ya maka dibaca kim. Contoh bikum, maka oleh mereka yang berdialek wakam di Arab itu dibaca bikim. Alaikum oleh mereka dibaca alaikim. Ya jangan disalahkan, memang dialek mereka sudah berusaha untuk merubah dengan bahasa-bahasa sesuai dengan fushaha, tapi tidak bisa karena kendala dari dialeknya. Ini harus difahami ilmu ini agar nanti suatu saat kita ketemu dengan orang-orang yang berdialek yang sekiranya itu dialek yang tidak bisa dirubah, dialek ya, lugot atau dialek itu kita memahami ya. Jangan kemudian sok pintar, sok paham, kemudian menyalah-nyalahkan. Kalau misalnya ada orang meluruskan pemahamannya, malu ya. Nah, karena malu kalau gengsi menyalahkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan hukum imam sholat yang tidak fasih bacaan Qur'annya? Nah, ini ada keterangan dari Imam Nawawi As-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah ya. Dalam kitab beliau, kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, itu merinci tiga hukum ya. Pertama adalah al-jadidul adharul la tasihhu. Jadi menurut kaul jadid Syafi'i itu tidak sah. Kemudian yang kedua adalah wal qadimu in kanat syiriyatan shahah. Pendapat kaul qadim dari Imam Syafi'i mengatakan sholat bacaan Fatihahnya tidak fasih, tetapi dia ngimami sholat siri atau sholat yang nggak pakai suara itu sah menurut qaul qadim dari Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah watsalitsu mukharrijun annahu yasyikhu. Pendapatnya adalah watsalitsu yang ketiga mukharrijun annahu yasyikhu mutlaqan. Pendapat mukharraj ya atau dhaif atau lemah tapi sah secara mutlak. Ini pendapat dari Imam Al-Muzani As-Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i yang wafat tahun 887 Masehi di Kairo, Mesir. Tetapi bagaimana yang kuat? Menurut Imam Nawawi, pendapat dari mazhab Syafi'i yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Ya, tidak sah
jika tidak fasih ketika mengimami sholat jahar atau sholat dengan suara keras. Perhatian rahimakumullah, ya. Lah, kalau ada makmum yang bermakmum kepada imam yang tidak fasih bacaan Qur'annya, ini dirinci juga oleh pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Beliau mengatakan sah bermakmum kepada orang yang ummi kecuali sholatul jahriyah. Jadi ketika kita bermakmum pada orang yang bacaan Qur'annya enggak fasih, itu sholat zuhur, sholat asar, kemudian zuhur asar yang pakai suara, itu sah. Tapi kalau kita bermakmum pada orang enggak fasih dalam sholat yang jahriyah atau suara keras, tidak sah. Ya, jadi kita wajib mufaraqah, memisahkan diri, dan wajib mengulangi sholatnya. Tetapi ada caranya. Tidak kemudian panjenengan memahami kalau imamnya enggak fasih, maka kita mufaraqah, langsung melangkai banyak jamaah di belakangnya. Jangan. Nah, kita punya etika, punya adab apa? Tetap kita niat mufaraqah dari imam yang bacaannya amburadul, ya, tetapi tetap mengikuti gerakan imam. Agar apa? Agar tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi hubungan rusak antara sama manusia gara-gara bacaan. Ini para hadirin rahimakumullah, ya kan? Jadi jumhur ulama mengatakan baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan kaul jadid dari mazhab Syafi'i itu mengatakan jumhur tidak boleh kita bermakmum pada qori atau imam yang jahil, yang bodoh tentang bacaan Fatihahnya atau bacaan Al-Qur'annya. Ini bacaan yang yang ini pendapat yang ada di dalam empat mazhab. Nah, sekarang bacaan amin para hadirin, ya, bacaan amin. Amin yang bagaimana yang paling benar? Ya, cara bacanya itu ada yang amin, ada yang amin, ada yang amin, ada yang amin, ada yang amin. Ya, coba kita telusuri satu-satu. Kalau membaca amin itu artinya aman. Kalau membaca amin itu artinya jujur, dipercaya. Kalau membaca amin itu adalah meminta keamanan, ya. Kalau membaca M-nya double amin, maka orang itu menuju ke mana? Ya, menuju ke suatu tempat. Nah, yang paling benar, yang paling afdol, yang paling masyhur itu menurut Imam Nawawi itu adalah bacaan A-nya panjang, I-nya juga panjang, amin. Itu menurut dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Para hadirin rahimakumullah, tetapi ini memang ada beberapa ulama yang memang membacanya ada riwayatnya. Contoh amin itu paling masyhur. Ada membaca amin itu apa? Yang meriwayatkan adalah Imam Sa'lab. Ada yang membaca imalah amin. Jadi dibaca amin itu imalah fathah, antara fathah dengan kasrah. Ini riwayat Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai rahimahullah. Ada yang membaca amin, mimnya double, ya, tasdid mim. Ini pernah ada ulama yang meriwayatkan adalah riwayat Imam Al-Wahidi, riwayat Hasan Al-Basri, riwayat dari Usain bin Fadl dan lain-lain, ya. Ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Ini harus kita pahami. Jadi yang paling menurut Nawawi yang paling fasih, yang paling masyhur, yang paling bagus adalah bacaan takminnya adalah A-nya panjang,
E-nya juga panjang. Amin. Nah, itulah kemudian diartikan sebagai ya Allah kabulkanlah. Ini para hadirin rahimakumullah, nggih. Ya, jadi keterangan-keterangan salat ini itu sampai pada takmin amin. Nanti kita lanjutkan pada ngaji di luar Ramadan. Insya Allah kita sambung kembali dengan adab-adab dalam kitab ini yang lain, ya. Tapi memang sengaja saya memakai pendekatan tematik dari membaca kitab Bidayah, dan kita terangkan detailnya tentang keterangan-keterangan yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga termasuk tentang perbandingan dari ulama mazhab terhadap suatu hukum tertentu, termasuk di dalam sholat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan kita ngaji dalam Ramadan ini ngaji terakhir, ya semoga kita bisa menjumpai Ramadan yang akan datang, dan juga kita diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyadil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.